Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibnu Rifki dari kelas 12 Sosial 2, nomor absen 17. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sejarah minat tentang tragedinya Perang Kongo. Latar belakang terjadinya Perang Kongo. Perang Kongo adalah rangkaian konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo atau yang dulunya disebut dengan Zaire. Perang ini sendiri bisa dibagi ke dalam dua periode. Periode pertama pada tahun 1996 sampai 1997 dan periode kedua pada tahun 1998 sampai tahun 2003. Total ada sekitar 8 negara Afrika dan puluhan kelompok milisi yang terlibat dalam perang ini. Akibat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam perang ini dan besarnya jumlah kerugian yang timbul, perang ini, khususnya perang yang terjadi dalam periode kedua, kerap disebut juga sebagai Perang Besar Afrika dan Perang Dunianya Afrika. Faktor terjadinya Perang Kongo. Sejak tahun 1996, Republik Demokrasi Kongo mengalami konflik yang tidak kunjung usai. Diawali dengan Perang Kongo pertama yang merupakan sebuah upaya kudeta atas rezim Mobutu yang diktator. Dilanjutkan dengan Perang Kongo kedua yang merupakan upaya kudeta pula atas pemerintahan Laurent Kabila. Perang tersebut secara resmi berakhir pada tahun 2003 setelah disepakati perjanjian damai Lusaka dan Accord Global Aid Inclusive atau AGI, akan tetapi konflik yang kekerasan di DRC masih berlangsung hingga saat ini. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pasukan perdamaian untuk dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat yang telah mengalami perang. Yang pertama adalah reformasi pemerintahan. Perang menandakan adanya sistem politik gagal yang tidak bisa menjalankan fungsi pokok pemerintahan, sehingga menimbulkan kekacauan konflik. Permasalahannya adalah bukan bagaimana cara kembali kepada kondisi sebelum perang, tetapi untuk melangkah maju ke arah yang lebih baik. 47 mereformasi struktur pemerintahan dalam situasi pasca perang yang telah rusak atau bahkan hancur lebur sangatlah penting dalam menciptakan kekuatan institusional dan keamanan yang cukup untuk mencegah terulangnya perang kembali. Tujuannya adalah meningkatkan kapabilitas, kredibilitas, dan legitimasi sistem politik yang baik dalam pemerintahan. 2. Perlucutan senjata, demobilisasi dan penggabungan kembali, disarmament, demobilization and reintegration atau DDR. Disarmament atau perlucutan senjata adalah pengumpulan senjata-senjata dari kombatan dan mencegah bahaya dari senjata-senjata tersebut. Demobilization adalah proses penyaringan, pendaftaran, dan menempatkan mantan kombatan yang telah dilucuti. Konseling psikososial biasa dilakukan pada tahap ini. Reintegration atau penggabungan kembali adalah penempatan kembali mantan kombatan menjadi warga sipil yang telah direhabilitasi agar mampu melanjutkan hidup. Yang ketiga, reformasi sektor pertahanan. Reformasi sektor keamanan. Ketersediaan keamanan yang memadai merupakan hal yang penting dalam manajemen konflik. Ini salah satu alasan mengapa komunitas internasional fokus dalam mereformasi sektor keamanan untuk mengembalikan kepercayaan dan kredibilitas dalam pandangan masyarakat. Jika sektor keamanan tidak diperbaiki secara baik atau tidak bekerja sama dalam proses mekanisme perkembangan dialog politik, mereka bisa saja menjadi kekuatan tersendiri dan dalam skenario terburuk ketika mereka berada dalam lingkaran luar politik, mereka akan mampu mengendalikan masyarakat sipil. 4. Pemilihan umum pasca perang. Pemilihan umum dapat menjadi kesempatan untuk mereformasi sistem politik dalam masyarakat pasca konflik dan untuk membuatnya menjadi lebih responsif dan sah secara politik. Bantuan yang dapat dilakukan dalam bidang ini adalah dapat berupa dukungan logistik dan pengembangan infrastruktur pemilihan. Yang kelima ada hak asasi manusia. Dalam kebanyakan masyarakat pasca perang,
penting untuk meningkatkan hak asasi manusia dalam konflik, pemberontakan, angkatan, pemerintahan, dan sistem pengadilan yang buruk berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, nomor 6, masyarakat sipil, kelima hal di atas lebih fokus pada perbaikan negara. Namun peranan masyarakat sipil dalam perkembangan proses perdamaian juga tidak dapat dikesampingkan. Mereka dapat berfungsi sebagai katalisator penting untuk perubahan dalam level grassroots dalam demokratisasi, mewakilkan perwakilan mereka dalam proses pengambilan kebijakan dan sebagai watchdog pada tindakan pemerintahan. Peningkatan kesadaran pentingnya peranan masyarakat sipil oleh komunitas internasional meningkatkan dukungan pada organisasi lokal. Ada beberapa dukungan dan tindakan yang dapat diambil seperti dalam level bantuan atau grassroots. Pendekatan people-centered fokus pada rekonsiliasi antar dan sesama komunitas dan apresiasi mereka untuk mekanisme kepala dingin serta kapasitas lokal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Kemerdekaan Perang Kongo. Perang secara resmi berakhir pada Juli 2003 ketika pemerintahan transisi Republik Demokratik Kongo mengambil alih kekuasaan. Meskipun perjanjian damai ditandatangani pada tahun 2002, kekerasan terus berlanjut di banyak wilayah negara terutama timur. Sekian, terima kasih video pembelajaran sejarah minat tentang tragedinya Perang Kongo. Saya Ibnu Rifki. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.